kadang itu kan kita merasa bahwa ada bisnis baru, karena bisnis baru ini bisnis lamanya itu udah mulai naik dan enak di atas ini ya, terus turun. Itu kan seringkali tiba-tiba itu di luar itu ada kayak penawaran-penawaran gitu ya. Ada yang kesempatan ini, itu dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu bahwa ini yang bisa menyelesaikan masalah misalnya? Karena kan ini kan rasa menyelesaikan masalah dari yang lama ini kan pasti hadir. Dan kita harus menyadari rasa ini dulu kan. Setelah itu tiba-tiba muncul nih, ada ide-ide yang bermunculan dari luar. Ya bisa memang ide-ide itu panggilan dari dalam, tapi itu yang nyata, yang kadang-kadang nih bingung yang mana yang harus dipilih, yang mana yang harus dijalani gitu. Karena nantinya kan pasti ada rasa takut lagi yang seperti itu. Itu gimana caranya? Jadi gini, kan tak tanya, pikirannya sampai 10 tahun lalu sama sekarang sama. Berarti sejak 10 tahun lalu namanya udah ada sampai sekarang masih ada, iya kan? Makanya pikirannya sama. Iya. Tapi ketika bendamanya udah luruh, otomatis pikirannya harus ganti. Nah, pertandaannya itu pertama. Tanda pertama adalah pikirannya sampai tidak sama dengan pikiran-pikiran sebelumnya. Tidak sama dengan pikiran tahun lalu, 2 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu. Nah, ketika tidak sama, ya pasti kejadiannya akan berbeda. Tapi ketika masih ada pendaman, maka pikirannya atau ide-idenya tentu saja berasal dari pendamannya. Kalau misalnya sampean ada pendaman kekurangan, ya ide-idenya terkait rasa kekurangan. Mirip berarti ya dia yang terjadi lagi ya. Terjadi lagi. Looping lagi berarti ya. Oh. Jadi kalau misalnya sudah menyadari yang awal, gitu kan, ini akan berubah nanti yang datang itu. Sign pertama pikirannya sama berubah sendiri. Misal sampean ada pendaman rasa kekurangan. Kan dalam sehari-hari ketika sampean belanja, tiba-tiba sampean kepikiran kok mahal ya. Terus kok aku nggak bisa begini deh. Atau misal intinya pikirannya itu kekurangan. Terus tapi ketika rasa kekurangannya sampean sadari, kemudian luruh penuh total hilang, pikirannya mau nggak mau kan ganti. Mungkin ganti sampean kepikiran, ternyata cari uang gampang. Ya dimana pikiran ini tidak pernah muncul selama 20 tahun sampai hidup. Ya, Nah, karena takut terus gitu ya, awalnya kan gitu. Oh, pada saat ada muncul, oh ini kok datang ya gitu. Ya wes, ini yang di depan mata yang kita kerjakan. Mungkin kalau boleh saya tambahkan gini ya Mas Eko ya, pada saat ada sesuatu yang muncul itu tiba-tiba rasa nyaman mungkin ya, jadi di dada itu udah nggak ada sesek, terus ketakutan itu udah nggak ada ya, jadi dia datang dan kita melihatnya baru, sesuatu yang baru. Iya, rasa-rasa yang lama itu udah nggak ada, tadi itu deg-degan, takut apa semua udah selesai ya, kan gitu. Jadi kayak biasanya kan orang kan berusaha merubah pikiran negatif jadi positif kan? Ya. Kan perang kan, karena jadi berusaha memproyeksikan yang baik ya. Oh ya. Nah, tapi jangan ketika pendamannya luruh yang negatif, otomatis ganti kan, pikirannya positif tanpa kita berusaha positif. Berarti itu awal mula realita mulai berubah, jadi biarin. Oke. Berarti korelasinya sangat erat ya Mas Eko ya dengan masa sebelumnya. Pada saat pendaman emosi itu sudah mulai disadari, dia luruh, otomatis yang datang akan berbeda. Dan yang kita rasakan reaksinya pun juga pasti berbeda. Karena kesedihan, ketakutan, emosi-emosi yang diberi label seperti itu kan reaksi di tubuh akan juga berbeda dengan reaksi-reaksi yang kenyamanan. Dan begitu kan berbeda ya pastinya ya. Indikator yang paling mudah adalah bagaimana kita menyadari reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Begitu ya Mas Riko ya. Kita bagaimana reaksi yang terjadi pada saat kejadian itu ada, bagaimana menyadari reaksi yang ada, sensasi gitu ya, reaksi sensasi tubuh kita atas kejadian tersebut. Berarti seperti itu. Gini Mas Riko, kan Mas Riko ada bikin beberapa kelas ya, dan dari pengalaman-pengalaman yang mereka ikut gitu kan, dari masalah-masalah yang mereka ada gitu, tapi pada saat bertemu dengan Mas Riko, menemukan ganjalan-ganjalan pendaman tadi gitu kan, itu kan bisa seketika itu gitu ya, selesai gitu. Apakah itu bertahan terus gitu? Apakah dia akan tetap
mengulangi tergantung orangnya atau seperti apa ya kayak gitu? Jadi ketika yang penting itu kan kita dapat satori. Orang yang dapat satori tidak akan pernah bisa jatuh lagi. Boleh dijelaskan nggak mungkin satori itu Misal satori itu ya kita menyadari diri kita itu yang ini. Oh aku yang ini. Ya jatuhnya mungkin ya nggak sampai total lupa plus, tapi jatuhnya cuma dikit terus dia bangun lagi, dikit bangun lagi. Nggak mungkin kayak balik kayak awal, nggak mungkin. Ya tinggal dibiasakan aja. Oke. Jadi memang letting ini tuh aslinya hanya sarana untuk memperoleh satori. Jadi itu bukan berarti kalian punya pendaman mungkin sebesar gunung es, kalian Habis cairkan, nggak perlu habis. Oh, oke. Kalian hanya cukup membuat lubang dikit Yuk. aja, Hah? sampai bisa menembus. Oh ternyata aku bukan gunung esnya. Aku adalah ruang di mana gunung es ini muncul. Ya udah selesai. Ketika kalian ada sebagai ruang, gunung esnya nggak pernah ada hasilnya. Jadi harus ada di posisi itu pada saat masalah itu ada gitu ya. Posisikan seperti itu Iya. berarti udah selesai gitu Udah kan. selesai. Karena masalah kan tetap ada gitu kan. Berjalannya waktu ya tetap dia hadir gitu untuk memicu emosi kita. Emosi. Tapi pada saat kita sudah tidak terpicu lagi atas kejadian itu ya berarti nothing gitu kan. Nanti pasti ganti sendiri. Ganti sendiri dan kita akan bisa melewatinya dengan lebih enjoy lah, bisa Iya. lebih nyaman gitu kan suasana hatinya gitu.